Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita yaitu Petani Polikultur. Nah, oke teman-teman yang bagi gabung jangan lupa kalian subscribe dulu ya channel ini. Kemudian kalian aktifkan tombol loncengnya agar kalian tahu setiap update yang kita buat teman-teman ya. Oke, sebelumnya teman-teman kalian jangan skip video ini karena di dalam video ini akan ada banyak sekali materi yang akan kita sharingkan buat teman-teman sekalian semua agar kalian bisa lebih paham ya teman-teman ya. Kemudian di dalam materi ini juga saya akan berusaha menjelaskan semampu saya dengan cara saya sendiri ya teman-teman ya. Jika memang ada kata-kata atau pernyataan saya yang salah, mohon dikoreksi di kolom komentar. Kemudian jika memang ada pertanyaan dari teman-teman, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Nanti jika ada waktu saya akan buatkan video jawaban dari pertanyaan teman-teman semuanya. Oke, di video sebelumnya itu saya membahas tentang masalah tanah ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian lihat video sebelumnya itu saya membahas masalah dengan tentang tanah. Jadi tanah itu bagaimana, kemudian syarat-syarat untuk pertumbuhan cabai itu tanahnya harus seperti apa ya. Nah, di video selanjutnya setelah kita bahas tentang masalah tanah teman-teman ya, itu langkah selanjutnya yang biasa petani lakukan sebelum kita tanam cabai itu adalah pemberian pupuk dasar teman-teman ya. Nah, pupuk dasar yang pertama kali itu yang biasa saya gunakan adalah kapur dolomit atau kaptan teman-teman ya. Nah, di video kita kali ini kita akan membahas tentang kapur dolomit atau kaptan. Nah, jadi kita bahasnya itu sedikit demi sedikit ya, biar kalian paham sebelum kalian tanam cabai ya teman-teman ya. Nah, untuk kapur dolomit itu sendiri itu ada banyak jenisnya teman-teman ya. Jadi kalau di daerah saya sendiri ini itu ada kapur dolomit yang biasa ya, yang biasa dipakai itu yang harga 18.000 sampai 20.000 per karungnya. Tapi itu karung 25 kilo teman-teman. Kemudian ada kapur kebumas ya. Ada kebumas itu kemasan 50 kilo, di sini harganya sekitar 40.000 teman-teman. Kemudian ada kapur Petrocas ya. Petrocas itu juga kapur pertanian. Kemudian ada kaptan, dan di sini untuk di daerah Lampung itu ada namanya istilahnya kapur bakar teman-teman. Nah, saya sendiri juga belum pernah sih pakai kapur bakar. Cuman kata para petani di sini yang udah pernah pakai kapur bakar itu katanya bagus teman-teman. Kalau saya sendiri jujur belum pernah pakai kapur bakar itu. Nah, oke, kalau untuk masalah kapur ini teman-teman ya, ngapa kok kalau kita mau tanam cabai, kapur pertanian ini adalah hal yang bisa dibilang wajib ya teman-teman ya. Jadi kalian harus kasih kapur dolomit ini atau kapur pertanian ini sebelum kalian tanam cabai ya. Nah, kenapa ya? Jadi kapur dolomit ini itu tujuan utamanya adalah yang pertama untuk menetralkan pH tanah kalian atau lahan yang akan kalian tanami cabai tersebut. Karena kapur dolomit ini itu pH-nya itu antara sekitar 7 ya teman-teman ya, pH-nya sekitar 7. Jadi kalau tanah kalian itu pH-nya 4 atau 5 masam ya, ketika kalian kasih kapur dolomit itu dia akan naik pH-nya menuju ke normal. Normalnya itu sekitar 7 ya. Tapi kalau untuk tanaman cabai itu pH yang dibutuhkan adalah sekitar 6 sampai 7 teman-teman ya. Nah, kemudian ketika tanah kalian itu pH-nya 8 atau 9, ketika kalian kasih kapur dolomit itu nanti pH-nya akan turun di angka 7 lagi teman-teman ya. Jadi kapur dolomit itu bisa untuk menaikkan pH atau menurunkan pH dari tanah atau lahan kalian teman-teman. Nah, kemudian selain kapur dolomit itu berfungsi untuk menetralkan pH tanah, kapur dolomit juga itu mengandung unsur kalsium dan magnesium. Nah, unsur kalsium ini itu berfungsi untuk sebagai kekebalan tanaman ya. Jadi nutrisi untuk kekebalan tanaman. Berikut juga magnesium. Magnesium juga itu bisa untuk kekebalan tanaman dari virus ya, terutama dari virus teman-teman.
Nah, kemudian pemberian kapur dolomit ini juga dapat mencegah atau mengurangi timbulnya masalah jamur pada tanaman. Nah, ingat teman-teman. Jadi kadang-kadang teman-teman yang nanam cabai tanpa pemberian kapur dolomit itu lebih mudah terserang penyakit atau jamur ya teman-teman ya. Kemudian kualitas buahnya itu pun juga kurang bagus teman-teman kalau kekurangan kalsium dan magnesium. Nah, untuk pemberian kapur dolomit itu sendiri itu sebenarnya tergantung dari berapa nilai pH tanah kalian teman-teman ya. Jadi ketika kalian lihat di sebuah video di YouTube atau di Facebook atau di mana, ada orang nanam di lahan ya, dia kasihnya dolomitnya itu 1 ton per hektar. Nah, di tempat dia bagus tuh dikasih 1 ton per hektar. Tapi belum tentu ketika kalian tanam di tempat kalian itu kalian kasih 1 ton per hektar terus kemudian jadi bagus. Itu belum tentu teman-teman, karena pH tanah di tempat si YouTuber atau di tempat yang upload foto cabai itu sama di tempat kalian itu belum tentu sama pH-nya. Karena pada teknisnya gini teman-teman ya, saya pernah baca-baca kemudian lihat di video yang lain. Jadi untuk menaikkan pH 1 ya, 1 pH contoh pH di tanah saya adalah 5 teman-teman ya. Kemudian saya ingin menaikkan pH-nya jadi 6. Nah, jika lahan saya itu luasnya 1 hektar, itu saya membutuhkan sekitar 1 ton kapur dolomit. Nanti pH-nya itu bisa naik di angka 6 ya teman ya. Dari 5 di angka 6. Nah, kalau pH tanah kalian itu taruhlah di angka angka 4 ya contohnya. Contoh kayak di tanah gambut yang masam atau rawa-rawa ya, sawah tapi yang rawa, itu biasanya pH-nya lebih rendah. Itu kalian harus menaburkannya, kalau pH-nya 4, berarti kalau kalian mau naikkan di angka 6, itu kalian harus taburkan minimal 2 ton per hektar teman-teman ya, minimal 2 ton per hektar. Nah, terus kemudian ada pertanyaan gini, kalau tanah saya pH-nya normal, apakah masih tetap pakai kapur dolomit gitu ya? Contoh pH di tanah kalian itu 6,5 atau 7 gitu ya, apakah masih tetap pakai kapur dolomit? Tetap pakai teman-teman. Kenapa? Karena ya itu tadi, kapur dolomit itu selain untuk menaikkan menormalkan pH, itu juga mengandung unsur kalsium dan magnesium. Nah, jadi unsur kalsium dan magnesiumnya inilah yang kita cari teman-teman ya. Bukan masalah tentang pH-nya aja. Jadi tentang unsurnya itu juga kita butuhkan untuk tanaman teman-teman. Nah, kemudian apalagi yang akan kita bahas tentang kapur dolomit? Nah, kemudian memang seharusnya teman-teman ya, seharusnya di setiap daerah itu kan biasanya ada PPL teman-teman. Di setiap kecamatan ya, itu biasanya ada PPL dari pusat, yaitu pemandu pemandu pertanian lah ya, petugas lapangan pertanian dari pemerintah pusat. Itu biasanya memberikan PPL atau orang yang bertanggung jawab, bukan bertanggung jawab, orang yang memandu para petani untuk melakukan budidaya. Nah, biasanya para PPL ini itu diberikan alat tes pH tanah teman-teman. Nah, sebenarnya kalian itu ya, para petani itu bisa tapi minjem ya, minjem alat tes pertanian. Atau kalian dari kelompok tani, contoh kalau kalian punya kelompok tani, kalian inilah iuran atau sum-suman lah buat beli cek pH tanah. Tapi disarankan cek pH tanahnya itu yang bagus ya teman-teman ya. Jangan yang gimana ya, kalau yang biasa ya, yang cek pH tanah yang biasa itu saya kurang yakin ya masalah keakuratannya. Jadi kalian kalau bisa beli cek pH tanahnya itu yang bagus, seperti contoh merek Takemura kalau nggak salah itu. Harganya memang mahal teman-teman, tapi secara kualitas atau hasil itu otomatis bisa lebih meyakinkan daripada yang produk-produk biasa. Saya nggak bilang kalau produk biasa itu nggak bagus, bukan. Cuman kalau saya pribadi jadi kurang yakin aja teman-teman ya. Apalagi ada alat pengukur pH tanah itu yang lebih keren lagi teman-teman ya. Nah, itu kalian itu kalau ada PPL dari kecamatan atau dari mana, itu jangan pernah ragu-ragu minta tolong bantuannya. Contoh, Pak, saya minta tolong dong tolong dicek pH tanah saya itu berapa
ya, pH lahan saya ini berapa. Jadi agar kalian itu tahu berapa dosis kapur dolomit yang kalian butuhkan teman-teman. Jangan sampai kurang. Kalau kebanyakan itu nggak masalah, cuma kan kalau kebanyakan nanti pengeluaran kalian, biaya kalian atau modal kalian itu akan bertambah banyak teman-teman ya. Bukan mubazir sih, bukan. Cuman terlalu banyak yang kalian berikan, otomatis biayanya pun juga semakin besar teman-teman ya, semakin besar. Nah makanya khusus buat di daerah-daerah seperti daerah saya itu sebenarnya ada PPL, cuman di sini PPL-nya kayak nggak kepake teman-teman ya. Gimana ya? Jadi PPL di sini nih yang dari pemerintah teman-teman ya, itu kayak kurang tanggap atau geraknya kurang lincah lah, mungkin lah kalau bisa dibilang seperti itulah. Jadi PPL di sini nih jarang kelihatan teman-teman ya. Bukan saya yang jelek-jelekin PPL dari pemerintah, bukan. Cuman kenyataannya teman-teman ya, kenyataannya di daerah saya ini untuk PPL dari pemerintah itu kurang kurang sosialisasi ya sama petani, kurang sosialisasi. Jadi petani ini kayak kayak mandiri, bener-bener otodidak ya. Jadi loss gitu aja lah. Yang katanya mau swasembada pangan, tapi kita ini nggak pernah dituntun, nggak pernah diapa-apain sama pemerintah, suruh berangkat sendiri ya repot teman-teman. Bagi teman-teman yang udah pinter, udah pengalaman, oke aja nanam itu. Tapi kalau buat teman-teman yang masih pemula, masih belajar, bisa hancur kalau nanam cabai itu teman-teman. Ya nggak cuma cabai, semua tanaman bisa hancur kalian, karena kalian nggak tahu ya, nggak tahu secara teknisnya itu bagaimana. Kemudian kalian nggak ada pendampingan. Kemudian kalau ngandalin PPL dari obat-obatan ya, contoh biasanya ada sih dari obat-obatan ada PPL. Nah PPL seperti itu kan PPL yang mencari celah untuk menjual produk dia ya. Jadi sebisa mungkin dia itu menjual produknya lah ibaratnya ya. Wajar sih, karena itu memang PPL dari produk dia sendiri. Nah itu tadi teman-teman ya. Jadi dalam pemberian kapur dolomit itu dosisnya udah jelas teman-teman ya. Untuk dosisnya berapa, kemudian kapur yang kalian gunakan itu bisa bebas kapurnya apa aja. Yang penting itu kapur memang untuk pertanian. Jadi gunakanlah produk sesuai dengan peruntukannya teman-teman ya. Jadi kalau untuk pertanian ya kalian gunakan kapur pertanian. Jangan kalian gunakan kapur tembok buat kalian sebar di pertanian ya, kapur gamping, pokoknya yang aneh-aneh lah. Sesuaikan aja lah sama peruntukannya teman-teman ya. Jangan kalian aneh-aneh gitu kan. Nah oke teman-teman ya, cukup sekian video kita kali ini yang kita bahas tentang kapur dolomit atau kapur kaptan. Jadi semoga kalian bisa paham. Kalaupun memang pembahasan ini kurang lengkap atau kalian masih ada pertanyaan, kalian bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Nanti akan saya jawab semampu saya sesuai keilmuan saya, maksudnya sesuai pengalaman teman-teman ya. Nah, kalau saya nggak bisa jawab ya saya akan bilang kalau saya nggak bisa jawab teman-teman ya. Nah cukup sekian ya teman-teman ya. Mudah-mudahan apa yang saya sharingkan ke teman-teman ini bisa bermanfaat ya. Dan jika memang bermanfaat, teman-teman bisa bagikan video ini ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain juga tahu tentang manfaat kapur dolomit atau kapur pertanian. Nah jika ada kata-kata yang salah atau ilmu yang kurang benar, mohon kalian koreksi teman-teman ya, karena pada dasarnya kita ini sama-sama belajar ya, kita sama-sama belajar. Jadi kadang saya juga bisa aja salah ya teman-teman ya, karena nggak selamanya yang saya ucapkan ini benar teman-teman. Saya juga nggak tahu, mungkin ada yang salah, monggo kalian koreksi teman-teman, karena saya di sini sifatnya hanya berbagi tentang pengalaman pribadi saya untuk masalah di tanaman. Oke cukup sekian ya untuk video kita kali ini. Selanjutnya kita akan bahas satu demi satu secara detail teman-teman. Jadi kalian yang belum subscribe, kalian bisa subscribe video ini, kalian bisa tekan tombol loncengnya agar kalian tahu setiap update video-video saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani polikultur.